Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Datan Nurseto. Di pertemuan kali ini kita akan bahas materi dasar gitu ya, materi kelas 10 yaitu tentang besaran. Nah, kali ini kita akan fokus ke dimensi besaran gitu ya. Dimensi besaran itu apa? Yaitu suatu cara eh, untuk mengetahui gitu ya, suatu besaran tersusun dari besaran pokok. Makanya biasanya di dimensi ini yang ditanyakan adalah dimensi dari besaran turunan. Jadi kita tahu di suatu besaran itu diturunkan dari besaran pokok apa saja. Oke, hari ini kita akan kenalan lagi materi sebelumnya yaitu tentang besaran. Ini ada 7 besaran pokok gitu ya, yang sudah ditampilkan mulai dari panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat gitu ya. Nah, sebelum kita mengenalan dengan dimensinya, kita ingat-ingat lagi besaran-besaran pokok ini, satuan-satuannya. Panjang itu satuannya apa? Ada yang masih ingat? Satuannya apa? Satuannya adalah meter gitu ya. Kemudian massa satuannya adalah dalam kilogram. Kemudian waktu itu dalam sekon atau detik, kuat arus itu dalam ampere ya. Suhu itu dalam Kelvin, intensitas cahaya itu candela ya. Jumlah zat itu mol gitu ya. Jadi kita mengingat lagi. Nah, penting gitu ya, kita mengingat besar dimensi itu sebelum kita tahu dimensinya, kita harus mengenal dulu yang namanya satuan dari besaran-besaran ini. Oke, kita ingatkan atau kita pelajari itu tentang dimensi. Dari dimensi panjang itu ya adalah L gitu ya. Dimensi panjang itu adalah L. Kemudian massa adalah M gitu ya. Waktu itu T. Kuat arus I. Suhu theta. Intensitas cahaya itu J. Jumlah zat itu N besar. Kayak sebenarnya ini yang sering muncul gitu ya. Nah, yang sering muncul itu 3 besaran pokok ini. Panjang L, massa M, waktu T. Sebenarnya kan mudah. Ini dari bahasa Inggris ya. Nah, gitu. Nah, kalau yang mudah mah L itu long gitu ya. Biar mudah saja mengingat. Walaupun ya nanti bisa ada kesalahan gitu ya. Nah, tapi intinya adalah panjang itu L, masa itu masa ya mas M, waktu itu T time ya. Nah itu jadi supaya mudah mengingatnya saja. Oke, itu tentang dimensi besaran pokok. Nah, gimana contohnya? Kita akan coba lihat contohnya. Nah, di sini ada gaya gitu ya. Nah, kita disuruh mencari dimensi dari gaya. Nah, ada 2 cara. Yang pertama kita harus tahu persamaannya gitu ya. Persamaannya itu adalah M. M itu adalah apa M? Massa gitu ya. Dikali percepatan. Oke, ini sebenarnya kan agak mudah. Kalau massa berarti dimensinya apa? M besar gitu ya. Nah, kalau yang A itu agak sulit. A itu adalah percepatan. Kita bisa merubah menjadi dari satuannya. A itu percepatan kalau kita ingat gitu ya. Satuannya itu adalah kilogram meter kuadrat. Oke, kita koreksi ya, ada kesalahan. Salah. Kita koreksi A itu apa? A itu satuannya adalah meter, maaf, meter per sekon kuadrat ya, percepatan. Meter per sekon kuadrat. Nah, meter itu satuan dari apa? Dari panjang. Maka di sini jadi L. Bisa ya? Kemudian per S itu adalah sekon. Sekon itu waktu. Jadi T min 2. Maka F itu kalau digabung, misalkan ya, kalau ini pangkatnya positif di bawah, kalau naik ke atas, jadi pangkatnya bernilai negatif. Jadi dimensi dari gaya itu adalah M kali L kali T min 2. Oke, sedikit-sedikit
Ada masalah? Kalau ada pertanyaan, nanti simpan dulu, nanti ditanyakan di akhir ya. Oke, kita lanjut lagi. Coba. Yang kedua, yang ditanya adalah W. W itu adalah usaha. Usaha itu persamaannya di sini sudah tahu bahwa gaya dikali perpindahan, gitu ya. Gaya dikali perpindahan. Ada cara mudah gitu ya, karena di sebelumnya sudah F, bisa kita langsung tulis M kali L T min 2. Sampai situ paham? Karena sudah ada di atas. Yang kedua adalah S, itu perpindahan. Perpindahan itu satuannya adalah meter. Berarti tinggal kali L. Maka dimensinya jadi M kali L, karena L-nya ada 2 ya. Jadi L pangkat 2, T pangkat min 2. Oke. Atau kalau mau disusun lagi seperti tadi boleh. Berarti F-nya itu rubah jadi M kali A kali S. Itu juga boleh. Ini kalau kita tidak tahu F-nya sebelumnya, kita belum bahas gitu ya. M-nya itu berarti massa. Massa itu M. Kemudian A itu adalah M per S kuadrat. M-nya adalah panjang, L pangkat T min 2. Karena di bawah ya, min 2 dikali S itu perpindahan. Perpindahan itu satuannya meter. Berarti termasuk panjang, maka dikali L. L-nya ada 1, 1 tambah 1 jadi 2. Jadi W sama dengan dimensinya adalah M kali L kuadrat atau L pangkat 2 dikali T min 2. Gitu. Nah, artinya apa? Berarti artinya usaha itu diturunkan dari massa gitu ya. L itu panjang dan T itu waktu gitu ya. Jadi itu dimensi itu di sana. Jadi cara suatu besaran tersusun atas besaran pokok. Jadi kita tahu bahwa usaha itu diturunkan dari 3 besaran pokok sekaligus. Oke, tidak ada masalah ya, lancar. Kita lanjut. Nah, dimensi besaran itu dapat digunakan. Yang pertama untuk membuktikan kesetaraan dua besaran. Jadi kita mau tahu bahwa ada suatu besaran yang sama gitu ya, atau suatu besaran yang satuannya sama, apakah benar dia itu setara atau tidak. Contohnya kita tahu sebenarnya di materi kelas 11 ya. Sekarang bahwa ada P itu momentum dan I itu adalah impuls. Di mana menurut teorinya bahwa impuls itu adalah perubahan momentum. Kita akan coba lihat bahwa M, persamaan dari momentum itu adalah massa dikali kecepatan. Massa itu apa? M, kali tulis ya, tinggal tulis M. Kecepatan itu adalah M per S satuannya ya. M per S. M itu masanya panjang ya. Meter itu panjang, L. S-nya adalah waktu, time. T-nya di bawah ya. Karena di bawah maka pangkatnya menjadi min 1. Sampai sini ada masalah? Nggak ada? Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, selanjutnya adalah kita cari impuls itu. Impuls itu memenuhi persamaan I sama dengan F dikali T. Di mana F-nya adalah, balik lagi ke tadi apa? Gaya ya. Dan T-nya adalah time. Oh, oke, betul. T-nya waktu gitu ya, selang waktu. Oke, tinggal kita masukkan di mana F itu adalah M kali L kali T min 2 ya. Tinggal masukkan ke sini. Kemudian dikali time, dikali waktu. Waktu itu satuannya sekon. Sekon itu dimensinya T. Dikali T. Kita lihat M-nya 1, kita tulis lagi. L-nya 1, kita tulis lagi. T min 2 tambah 1. Kita punya hutang 2, dibayar 1, maka min 1. Kita lihat, ternyata momentum dan impuls itu setara. Betul gitu ya. Itu membuktikan bahwa kesetaraan dua besaran. Sampai situ ada masalah?
Masih ada besaran lain yang setara? Banyak ya, nanti kita bisa buktikan. Ada beberapa. Oke, itu yang pertama, yaitu dimensi besaran itu dapat digunakan untuk membuktikan kesetaraan, setara atau tidak, gitu ya. Oke, selanjutnya, dimensi besaran juga dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran. Nah, ini yang biasanya sering muncul di soal-soal KSN gitu ya, atau SN. SNK gitu ya. Nah, membuktikan kebenaran. Bagaimana Pak cara membuktikannya? Kita lihat di list nih. Buktikan bahwa rumus ini namanya lambda, panjang gelombang gitu ya. Kalau panjang gelombang itu adalah V dikali T, di mana lambda itu panjang gelombang gitu ya. Kalau panjang pokoknya panjang gelombang boleh. V-nya adalah kecepatan, T-nya adalah waktu. Oke kan sebenarnya sederhana. Kalau panjang berarti dimensinya apa? L gitu ya. Tuh, oke. Cek ya, L. Kemudian kecepatan, balik lagi. Kecepatan itu adalah di atas sudah ditulis ya. M per S. M-nya adalah meter. Berarti L. Bisa. Sekonnya adalah T. Karena per T-nya min 1. Sampai sini ada masalah? Bisa ya? Oke, kemudian dikali T waktu. Waktu itu dimensinya T. L sama dengan, L-nya tetap ada ya, L, T min 1 tambah 1. Punya hutang 1, dibayar 1, maka lunas ya. Maka L sama dengan L. Maka ini juga bisa membuktikan bahwa rumus lambda itu betul. Lambda sama dengan pi kali T bernilai benar. Sampai sini lancar ya. Kita akan memulai baru tipe-tipe soal yang sering muncul di OSN. Nah, kita akan coba satu lagi soal ya sebelum kita latihan mandiri. Nah, di mana biasanya soal-soal itu berupa pengujian gitu ya. Pengujiannya bagaimana? Misalkan kita tahu tekanan itu P ya. P misalkan kita lah langsung saja M pangkat A kemudian L pangkat B dan T pangkat C misalkan. Nah, biasanya kita disuruh mencari berapa nilai A, berapa nilai B, berapa nilai C, gitu ya. Nah, berarti konsep dasarnya kita harus tahu dulu tekanan. Tadi tekanan. Tekanan itu adalah, kalau sederhananya adalah gaya persatuan luas, gitu ya. E per A. Nah, kita mau mencari dimensinya. Berarti kalau kita mau ubah menjadi F, sebelumnya kan sudah ya. A itu luas. Oke, kita boleh pakai satuan, boleh sebenarnya. Kita kalau mau berarti gaya itu adalah massa kalau pakai rumusnya dikali percepatan. A-nya itu adalah, boleh tulis dulu A dulu lah. M itu satuannya adalah kilogram. Kalau A itu M per S kuadrat ya sebelumnya. A itu adalah luas. Luas itu meter kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini kan bisa ya? Bisa. Oke, kilogram. Masih ingat kan? Kilogram berarti dimensinya apa? Kilogram itu apa? Benar. Apa? Massa. Berarti M besar. Sampai situ bisa. Kemudian itu meter. Meter itu berarti besaran pokoknya apa? Panjang. Maka ditulis L. Kemudian per. S itu waktu. Berarti apa? T. Karena per, maka pangkatnya bernilai negatif. Gitu ya. Sampai situ. Ada masalah? Kalau tidak ada lanjut. Kemudian
M. M itu berarti meter lagi. Meter itu berarti L. Pangkat berapa? Pangkat 2. Maka tinggal kita operasikan M-nya kan hanya 1, berarti tulis M gitu ya. L-nya 1 di sini. Karena di sini 2, berarti kalau dioperasikan jadi 1 dikurangi 2 ya. Berarti berapa 1 dikurangi 2? Berarti minus 1. T-nya berapa? Min 2. Berarti kita bisa tahu M pangkat AA-nya berapa? Berarti A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 1, C-nya sama dengan minus 2. Gitu. Nah, nanti bervariasi soalnya. Apakah di sini hitunglah disuruh menghitung jumlah, maaf, A tambah B tambah C, berarti ya itu mah tinggal operasikan. Berarti ya 1 kurangi 1 kurangi 2. Berarti 1 kurangi 1 bis ya, jadi min 2. Misal pertanyaannya adalah jumlah atau perkalian, yaitu tinggal operasikan nilai-nilai saja. Nah, inilah biasanya soal-soal yang muncul untuk soal-soal KSN. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, dicukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.